Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 8. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Lindong sekarang bergegas menuju Gunung 100 Kekaisaran tanpa istirahat setelah mereka meninggalkan alun-alun batu. Perjalanan ini semakin terasa menegangkan karena bagaimanapun juga ini adalah perjalanan menuju titik akhir dari kompetisi. Selama dalam perjalanan menuju Gunung 100 Kekaisaran, kelompok Lindong ini menemui sebuah persaingan bahkan merasakannya sendiri. Jikapun kelompok Lindong tidak memiliki minat untuk menyerang duluan, tapi mereka masih menjadi target dari kelompok lain. Dan Lindong sendiri pada saat ini tidak mengampuni orang-orang yang serakah yang ingin merebut segel nirwana kelompoknya. Pada akhirnya, kelompok lain yang mencoba untuk menyerang kelompok Lindong, mereka pun hanya berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan karena harus menyerahkan segel nirwana mereka pada kelompok Lindong. Dan saat ini, segel nirwana surgawi dari trio Lindong tampak lebih cerah. Bahkan segel nirwana milik Suro juga telah memasuki segel nirwana surgawi. Hal ini membuat kelompok Lindong pada saat ini memiliki 4 segel nirwana kelas surgawi. Jika berita ini sampai menyebar, pasti akan menarik banyak perhatian dari orang-orang yang serakah. Di sisi lain, trio Moling, Sukui, dan juga Liuya, mereka juga banyak menyerap segel nirwana meskipun mereka belum masuk ke tingkat surgawi. Namun segel di tangan mereka sudah memiliki jejak berwarna emas yang samar-samar. Dan artinya segel mereka pada saat ini sudah berada di puncak segel nirwana bumi. Dan sebentar lagi pasti akan bisa memasuki segel nirwana surgawi jika bisa menyerap segel nirwana milik orang lain. Kelompok Lindong yang menuju Gunung 100 Kekaisaran ini sepertinya telah mendapatkan banyak hadiah di dalam perjalanan. Namun saat menuju hutan yang lebih dalam, kelompok yang berniat untuk menyerang kelompok Lindong pada saat ini jadi berkurang banyak. Karena sistem eliminasi dalam perang 100 Kekaisaran ini benar-benar brutal. Dan secara alami, hal itu membuat banyak kelompok yang bisa masuk ke dalam hutan yang terdalam akan memiliki kemampuan dan juga penilaian yang luar biasa tentang kelompok lain, sehingga mereka tidak akan berani menyerang secara sembarangan. Hal ini membuat kelompok Lindong tidak puas karena tidak ada yang menyerang mereka. Padahal Lindong sekarang sangat membutuhkan segel yang banyak supaya dia bisa masuk ke dalam peringkat emas nirwana. Ketika malam kedua tiba, saat ini kelompok Lindong telah memasuki wilayah terdalam dari zona inti ini. Dan sebentar lagi, mereka akan sampai di medan pertempuran terakhir, yaitu Gunung 100 Kekaisaran. Karena tempat itu sudah dirasa dekat, Lindong pun memberikan aba-aba untuk mencari tempat beristirahat dan berhenti sejenak. Dan malam ini, mereka merasakan bahwa wilayah ini rasanya lebih liar dan juga ganas dibandingkan dengan wilayah lain di medan perang kuno. Meskipun Lindong tidak takut, namun trio Moling, Sukui, dan juga yang lainnya, mereka tidak bisa mengabaikan apa yang mereka rasakan di tempat ini sekarang. Karena sebenarnya malam ini Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera melakukan terobosan. Xiaoyan selama ini sudah mencapai puncak nirwana ketiga setelah dirinya keluar dari ruang harta karun kuno. Dia juga telah mendapatkan banyak pertempuran yang berdarah. Selain itu, tubuh dari Xiaoyan sendiri juga telah bermutasi dari harimau biasa menjadi harimau iblis surgawi. Maka dari itu, Xiaoyan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha dalam pelatihan. Dan hal itu benar-benar membuat Lindong terkejut karena kemajuan dalam pelatihan Xiaoyan 2 kali lebih cepat daripada Lindong. Kelompok Lindong pada akhirnya mendarat di puncak gunung. Segera setelah menginjakkan kakinya, Xiaoyan pun mengambil posisi duduk bersila dan gelombang energi Yuan segera menyebar kuat dari dalam tubuhnya saat ini. Yang hal itu membuat terkejut kelompok dari trio Moling. Di sisi lain, wajah dari Sukui dipenuhi dengan rasa iri dan dia berkata,
apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirwana keempat? Karena selama ini Yang Sukwi tahu bahwa hanya para pimpinan dari sekte super yang bisa mencapai level ini di wilayah inti medan perang kuno. Namun dia tidak pernah menduga bahwa kerajaan rendah juga mampu untuk memasuki level itu. Lindong hanya bisa tersenyum saat dirinya melihat Xiaoyan. Karena dalam hati, Lindong jelas sangat paham jika Xiaoyan berhasil menembus kesengsaraan nirwana keempat, maka kekuatannya akan melambung tinggi. Ditambah dengan tubuh binatang iblisnya yang sangat kuat, bahkan Xiaoyan kemungkinan akan bisa bertarung melawan seorang nirwana kelima jika dirinya memaksimalkan kekuatan. Tiba-tiba saja, Xiaode yang berada di samping Lindong pun dia tertawa dan mengatakan, biasanya para ahli yang berada di wilayah inti yang bisa masuk ke tahap nirwana kelima adalah para makhluk abnormal yang telah masuk ke dalam peringkat emas nirwana. Dan seharusnya tidak lama lagi kamu juga bisa mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Pada saat ini kelompok Lindong memiliki banyak pil nirwana karena Lindong telah menjual 3 pil penyeberangan bencana di pelelangan malam siang. Oleh karena itu Lindong tidak perlu takut akan kehabisan pil nirwana selama dalam kultivasi. Ini juga salah satu alasan penting kenapa Xiaoyan mampu menunjukkan jejak terobosan ini dengan segera. Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum dan tidak menyangkal perkataan dari Xiaodiao karena dia memang merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Namun Lindong sendiri belum ingin melakukan terobosan karena dia sebenarnya sedang menunggu notifikasi alami dari energi Yuan di dalam tubuhnya ketika sudah mencapai 100% kesiapan menerobos. Dan sesaat kemudian Xiaodiao kembali bertanya, Lindong, aku merasa pada saat ini energi mentalmu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera melakukan terobosan semenjak dirimu selamat dari kesengsaraan petir dan angin saat itu. Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Xiaodiao bertanya seperti itu karena dia tahu betul tentang energi mental milik Lindong. Selain itu, Lindong juga memiliki batu simbol pelahap. Ini ibaratnya menambahkan sayap pada seekor harimau. Tapi yang membuat Xiaodiao tidak habis pikir adalah energi mental dari Lindong tampak tidak ada peningkatan semenjak mengalami kesengsaraan yang terakhir. Sementara energi Yuannya sendiri malah sudah menembus tahap puncak nirwana ketiga. Xiaodiao pada saat ini sangat tidak percaya jika energi mental di dalam tubuh Lindong tidak mengalami perkembangan. Dan Xiaodiao menduga sepertinya Lindong dengan sengaja menahannya untuk berkembang. Tanpa sadar, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, hehe, pada akhirnya apakah diriku ini ketahuan juga? Senyum Lindong ini mengandung sebuah kelicikan yang mirip dengan senyuman Xiaodiao. Namun Lindong tidak berniat untuk memberikan penjelasan. Yang dia lakukan hanya senyum-senyum sambil mengatakan, ini hanyalah sebuah trik. Nanti kamu juga akan segera tahu. Mendengar hal ini, Xiaodiao pun menyipitkan mata. Dia berpikir apa yang direncanakan oleh Lindong. Namun Xiaodiao tidak berniat untuk mengorek kejutan apa yang telah disiapkan oleh Lindong. Yang Xiaodiao lakukan hanya menggelengkan kepala karena bocah yang ada di hadapannya saat ini sekarang sudah mulai pintar untuk berbuat licik karena telah banyak bergaul dengan Xiaodiao yang juga licik. Setelah itu, mata dari Xiaodiao pun melihat pada gunung di sekitar tempat ini. Dan Xiaodiao merasakan bahwa sekarang banyak para ahli yang beristirahat di tempat itu. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Dan tiba-tiba saja, Xiaodiao pun berbisik pada Lindong, Lindong, aku pikir akan segera terjadi keributan pada saat Xiaoyan menjalani kesengsaraan nirwana keempat. Tempat ini sangat kacau dan aku merasa banyak mata yang sedang melihat ke arah kita. Sekarang kita memiliki 4 segel nirwana surgawi. Hal ini sangat memikat hati dari banyak orang. Dan sekarang kekuatan tempur dari kelompok kita berkurang 1 karena Xiaoyan menjalani kesengsaraan nirwana. Secara otomatis, posisi kita pada saat ini sedang melemah.
Mendengar bisikan dari Xiao Diao, Lindong pun menjawabnya. Apakah maksudmu? Akan ada orang yang mengambil kesempatan untuk menyerang kita saat ini? Karena sebenarnya, Lindong juga merasa ada aura kuat yang sedang bersembunyi. Dan ini akan sangat merepotkan jika kelompok ini mendapatkan serangan. Setelah berpikir sejenak, Lindong pun berkata, kita saat ini bukan individu tanpa nama di wilayah inti. Dan orang-orang pasti mereka akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kelompok kita. Namun jika memang ada orang yang berani menyerang kelompok ini, maka aku juga akan segera menunjukkan taringku. Karena Lindong pada saat ini ingin melihat siapakah harimau sebenarnya dari tempat ini. Trio Moling dan juga trio Sukui jelas paham dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera berhati-hati pada saat Xiaoyan memasuki mode kultivasi. Dan pada akhirnya, mereka pun mengambil posisi duduk sekitar 100 kaki dari tempat Xiaoyan duduk. Dan tidak lama kemudian, energi Yuan yang sangat perkasa pun menyebar. Lindong dan juga Xiao Diao sekarang berdiri di tepi puncak gunung. Mereka juga memancarkan aura yang tajam yang kemudian menyebar di langit malam ini. Sementara Suro, dia duduk di atas batu hijau yang berada di belakang Lindong dan Xiao Diao. Wajah cantiknya juga terlihat waspada. Dan jari-jari dari Suro pada saat ini telah dia letakkan di pergelangan tangannya. Jika ada insiden yang tidak terduga, maka Suro akan segera mengaktifkan segel dan dia akan bertarung. Dan tiba-tiba saja, dang! Kekuatan yang liar dan ganas kini telah meletus di puncak gunung. Gelombang panas segera menyapu tempat ini. Pohon hijau segera layu, sementara malam yang gelap kini telah memudar karena cahaya terang dari energi Yuan. Hal ini benar-benar tidak sesuai dengan harapan Lindong, karena dengan segera setelah energi Yuan itu menyebar, sekarang banyak menarik perhatian dari para praktisi di sekitarnya. Suara angin yang kencang saat ini telah berhembus karena banyak sosok bergegas ke udara, dan mereka melihat ke sisi kelompok dari Lindong dari jarak jauh. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan nafsu yang tinggi. Dan akhirnya, sras, 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 sras. Banyak orang yang segera terbang ke tempat Lindong. Hal ini membuat Lindong menyipitkan matanya. Dia pun segera mengepalkan tangan, dan segel logam hitam kini telah muncul. Cahaya hitam pun segera dipancarkan dari segel logam hitam. Semakin lama, hal itu semakin besar. Dan dengan segera, cahaya hitam itu pun berubah menjadi seperti gunung yang kecil dengan riak energi yang sangat mengerikan menyapu seluruh tempat ini. Orang-orang yang melihatnya pun kali ini berteriak, "Hah? Harta karun jiwa surgawi!" Teriakan mereka dipenuhi dengan rasa serakah, namun juga ada ketakutan tertentu. Karena orang-orang yang telah sampai di tempat ini bukanlah orang bodoh. Jelas mereka paham betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Beberapa orang di udara segera menarik diri untuk mundur karena ketakutan. Sementara Lindong hanya menatap mereka dengan tenang. Karena sekarang Lindong berpikir di tempat ini semua orang adalah pesaing, jadi tidak mungkin mereka akan bersatu. Moling yang menyaksikan hal ini pun menghela nafas, yang kemudian dia berkata dengan lirih, akan lebih baik jika mereka tidak menyerang. Lindong pun tersenyum, namun tiba-tiba saja ekspresinya berubah. Karena pada saat ini ada energi api yang segera menyala dengan terang. Dan hal itu telah membentuk seekor binatang buas raksasa dengan tubuh kera kepala putih dan kaki merah. Xiaodo yang melihat hal ini pun matanya menajam. Dan dengan santai dirinya pun mengatakan, ternyata itu adalah binatang zaman kuno Zuyan. Mendengar hal ini, Lindong pun berkata, salah satu dari 4 sekte iblis besar sepertinya telah datang mengetuk pintu kita. Yang pada akhirnya Lindong pun segera menggerakkan segel logam hitam di atas kepalanya.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya karakter yang telah mendapatkan warisan dari sekte Zuyan dari aliansi Tanah Jahat yang pada saat ini segera menunjukkan diri di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sok.